Dia ini cuma apa nyubi ya barangkali ya. Sebutin dong, bisa Jangan dari berapa? abal-abal. Nah, pada saya ada Doyong, Tak, Johnny, Jungwoo, Haechan, Mark Lee, Jaehyun, Tail, Dream, itu ngapain 9? Tuh, jujur sampai sekarang aku masih nggak bisa mencerna loh. Kenapa? Kenapa? Ya sehingga kalian mau tanya apa lagi? Terus kalau misalnya apa ya? Yang Inilah Blueprint. selamat sore. Telah hadir bersama kita Muhammad Fikri. Fans K-pop. Muhammad Fikri, thank you udah datang di podcast ini. Terima kasih udah datang di Iya, episode sama-sama. pertama dari Podcast. ini. Oke, gimana kabarnya Fikri? Manggilnya apa nih? Fikri. Aja Fikri aja sih. Fikri aja, Fikri. Oke. Kabarnya alhamdulillah baik ya, meskipun agak tertekan sedikit. Lagi sibuk apa? Sibuk magang, Maka sama sibuk ya kuliah. kuliah, oke. Kalau boleh tahu magang sebagai apa dan gimana? Ya kebetulan bersama kalian juga sih ya sebenarnya ya. Di Interkolektif yang di bagian konten kreator. Content creator, wow. Oke, konten kreatornya. Menarik ya. Tell Ya. us something about content creator. Tugasnya itu. Ya, apa sih sebenarnya content creator? Karena kan sekarang ini banyak banget sih. Apa ya namanya? Content creator, content planner kayak gitu-gitu. Apa sebenarnya yang menjadi tugas inti dari kamu itu content creator itu? Itu dari konten kreator sendiri ya menyiapkan konten-konten yang udah disiapkan oleh konten planner sendiri. Content planner. Jadi kamu Jadi ya tinggal kita penuhin aja. Kayak misalnya konten ini hari ini ya kita buat, jangan sampai nggak dibuat. Soalnya emang itu kan kebutuhan dari klien juga. oke. Iya. Menarik sih. Benar. Apalagi kan sekarang di era digital ini semuanya kan serba dikontenin kan. Betul. Oke. By the way, Vic, sebenarnya apa sih skill yang harus dimiliki oleh seorang content creator yang nanti konten itu bisa skill itu jadi kunci gitu loh kesuksesan dari konten-konten itu sendiri. Kunci dari menjadi konten kreator sendiri sebenarnya paham akan ini deh. Apa sih yang lagi boom, apa yang lagi viral. Oh. Gitu. Jadi intinya kalian harus berbanyak main sosmed aja sih, kayak TikTok kan sekarang makin booming kan. Setuju. Ya banyak main sosial media aja sih, biar kalian tuh punya ide gitu loh, apa sih mau diciptakan seperti apa konten ini, biar Menarik banget ya Mas. Sebelum magang konten kreator terus di pengalaman sebelumnya atau Udah well experience atau ini pengalamannya sebelumnya apa? sebelumnya ini kayak live TikTok buat konten, terus sebelumnya juga magang di JTV bagian desain dan ya broadcasting di Dispending Company. Jadi kamu memang anak yang ikutin banget ya soal dunia digital, soal dunia kreatif ini ya, bisa dibilang gitu ya. Betul. Luar biasa. Ya sehingga kalian mau tanya apa lagi? Terus kalau misalnya apa ya? Yang Oke. Cukup apa ya, nggak bisa bilang well experience banget loh. betul. Banyak banget pengalamannya. Kalau Banyak di BTW graphic designer tadi bilang. Ya betul. Graphic designer kan dia juga buat konten dong. Apa dong bedanya? Graphic designer sama content creator. Kalau misalnya graphic designer itu ini sama disebut content creator, soalnya dia kan tinggal mendesain apa yang udah dibuatkan juga kan. Kalau misalnya buat konten berita ya udah kamu desain berita apa yang mau ditampilkan di sosial media. Kan berhubung juga kan sosial medianya kan di DTV kan ditayanginnya atau disebarkan di Instagram. Menarik sih. Apalagi sekarang kalau aku lihat kan anak-anak tuh apa ya, banyak banget nge-share konten-konten digital. Betul. Penting nggak penting? Gimana sih kamu ngelihat
kalau dari anak-anak sendiri ya, terutama dari lingkungan yang seangkatan kita, gimana sih mereka memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang produktif itu gimana? Apakah mereka udah maksimal atau? Jujur sih ya Wak ya, untuk sekarang pemanfaatan sosial media sendiri ini untuk hiburan masih ada. Masih untuk hiburan, dan sisi lain juga belum ada yang paham gitu loh. Sebenarnya sosial media ini ada sisi positifnya gitu loh. Kita manfaatkan sebagai konten, pembuat konten ataupun penghasil cuan. Oh, jadi nggak cuma apa ya, having fun aja gitu Iya, betul. Jadi kita harus melihat sisi yang lain dari, misalnya kamu mau suka ini, oh kenapa sih nggak coba buat konten? Misalnya kamu suka konten make up, kenapa kamu nggak jadi beauty vlogger aja? Jadi ya udah, kamu tinggal lihat beauty vlogger yang udah terkenal, tinggal kamu praktekin aja. Yang penting kamu juga punya skill dari beauty vloggernya sendiri. Kalau Fikri sendiri udah pernah kan kayak manfaatkan sosial media kan, bikin konten yang sampai FYP mungkin soal beauty atau apa yang sekarang ada gitu. Dulu pernah kayak buat konten ini loh, buat konten fans aja sih. Fans apa? Hah? Fans apa? Ya fans dulu kan suka Thailand, ya sekarang Korea, mungkin ya buat konten-konten idolnya atau apapun gitu. Menarik nih. Menarik. Aku nyambung ke Apa nih? fans Korea tadi sih. Iya. Karena apa ya, ngomongin konten juga Korea jadi cukup jadi salah satu tolak ukur konten-konten kita nggak sih? Benar. Kalau misalnya kayak apa, pandemi kemarin booming series Squid Game, Ya, Oh betul. ya, banyak. gila. Itu banyak bagus sih. brand-brand yang pada ngikutin bikin meme-meme gitu, Fik. Betul. Apalagi kan ini sih yang kayak gula itu loh. Oh iya. Itu kan dijual kan. Itu. Apa sih itu namanya? Yang gamenya itu ya? Gamenya kan? Iya kan, Yang gula. korek-korek gitu. Ya itu lah apa kan? Iya. Kata namanya ini. Ya. Iya kan? Permen gula itu. Iya, permen gula mana bundar itu. Ada bentuk payung gitu kan. Payung. Oke. Jadi Iya kamu sih. bikin konten-konten idolamu gitu kan? K-pop. Iya. Kamu ini seorang K-popers. Bisa dibilang itu. Oh. Apa grup yang di ini? Ah. Grup yang di fansin Ya, dia culture. Neo Culture. Culture. Apa tuh? NCT. NCT. Oh, NCT. Ya, NCT. Ya. NCT itu yang ada yang bedanya apa sih ya? Yang NCT 127 sama NCT Dream itu ada itu nggak sih? Sempat baca beberapa. Ya. NCT itu adalah keseluruhan nih. Oke. Kalau misal gitu. keseluruhan anggotanya NCT kan 23. Nah, 23 ini kayak dipencah lagi. Jadi beberapa gitu. Jadi beberapa ini Kelompok. apa sih, kelompok grup gitu kan. Ya udah, ada NCT 127, ada Dream, ada NCT U, sama ada WI. Masing-masing pembagian berapa nih? Random atau harus ada? Itu tergantung dari agensi sendiri ya. Saya belum gitu ya. Kalau Korea lebih suka ke mana? Musiknya kah? Dari pop culture suka musiknya atau suka dramanya atau suka apa? Ya. Ada So- banyak Ki. Oke. Ya Ki. Oke. Sorry. Lebih suka ke musik sama dramanya sih Musik soalnya. sama dramanya. Soalnya itu bagus sih. Dan tadi kalau member udah gabung ke salah satu apa? Ya. Sub grup Ah. tadi nggak bisa double gitu ya? Bisa, Oh bisa. bisa. Oh. Alah. Jadi kalau ya mungkin tergantung, kalau misalnya NCTU konsep lagunya dulu kan NCTU kayak gabungan antara 127, Dream sama WIFI, seingatku gitu kan. Nah kalau misalnya kebutuhan lagunya misalnya kebanyakan nge-rap, itu bakalan diambil kayak bagian yang dimana itu bagian grup ini 127, Dream sama si WIFI ini, siapa bagian rap tuh siapa aja. Oh. Itu ada yang bagian vokal ataupun bagian high note, itu beda sih. Jadi kayak misalnya kayak Dewa 19 lah ya kalau di sini ya. Iya. Bisa ganti-ganti vokalis gitu ya. Oh iya. Cukup menarik sih konsep yang di Itu terjadi di NCT aja atau di agensi lain gitu juga? Seingatku aku kurang paham ya, soalnya
karena kan juga NCT kan anggotanya 23. Wow. Sedangkan yang lainnya itu mungkin masih ada satu grup aja gitu loh, kayak ya nggak jauh-jauh lah BTS, Blackpink itu emang udah nggak bisa dipencar lagi gitu loh. Kalau misalnya dipencar itu kayaknya dia solo. BTW Mas Yus, ngomongin soal apa K-pop. Wah, apa nih? Aku ngerasa karena kayak fans-fansnya ini itu gila banget Mas Yus. Mereka loyal, Be. Loyal banget. Mereka loyal. Kayak dia kayak tergila-gila banget gitu. Kayak gitu. Sampai kalau nggak salah di tahun berapa itu Mas Yus, sampai ada perseteruan gitu tuh. Nah, Cukup mungkin sering kali ya kita mungkin Cukup dengernya konflik gitu. Iya, konflik-konflik ya. Mungkin itu sih yang apa ya, kita sebagai apa ya, masyarakat yang jauh dari Korea K-pop. gitu, kita cukup ini Fik, penasaran. Iya. Kita pengen tahu sebenarnya. Coba cerita deh tentang itu. Ya itu kenapa sampai gitu. Apa sih yang bikin fans K-pop tuh sampai bisa seloyal itu sama Tergila-gila itu. idolnya? Mereka nyebutnya idol kan ya? Iya, itu. Kenapa tuh? Loyal karena dia mungkin ya bisa sebagai self reward, bisa emang untuk have fun dia, ataupun emang untuk hiburan. Aku pernah baca kalau misalnya ada beberapa yang dia yang dimana sebelum fans K-pop sama sesudah fans K-pop itu ada perbedaan. Yang dimana yang dulunya dia itu kayak apa sih, kayak stres itu kayak ya udah dipendam sendiri kan, emang ada orang lain, ada seseorang yang misalnya ada masalah kan dipendam, ya udah itu kan bisa buat stres kan. Iya. Nah biasanya itu sebagai pelayanannya itu di ya kita ngefans salah satu anggota atau salah satu unit gitulah K-pop gitu. Nah dia itu bisa melampiaskan ataupun bisa dia bisa meredamkan stres itu karena dia melihat idolnya sendiri. Gimana tuh bentuk pelampiasan, ataukah hanya melihat musik videonya aja atau Melihat musik videonya bisa, bisa beli kayak merchandise-nya bisa. Karena lumayan banyak ya Fik yang bisa di apa ya, yang mereka kasih gitu kan, ibaratnya sebagai karya mereka yang bisa dinikmatin fansnya tuh lumayan banyak, dan itu apa ya, nggak maksudnya dari digital ada, Iya, dari fisik pun juga ada gitu ya. Iya, betul. Itu sih. luar biasa sampai kayak gitu. Itu sebenarnya terorganisir atau enggak sih kayak fandom kayak gitu? Kalau misalnya fandom itu terorganisir kan. Kayaknya ada fanbase gitu kan. Per unit itu pastinya ada fanbase tersendiri. Terus di dalam fanbase juga ada yang per grup, ada yang per member, itu emang udah di. Dan itu yang buat itu juga fansnya. Official fans atau Fansnya. Berarti emang itu ya nggak official lah sebenarnya, nggak Nggak, resmi. nggak ada yang iya. Bukan. Emang itu dari fansnya yang emang benar-benar untuk apa ya? Ibarat kata kayak untuk hiburan atau untuk sebagai wujud dia fans gitu loh. Ngefans ya. Gitu. Kayak kurang afdol kalau dianggap gitu. Betul. Apa hal tergila yang kamu pernah lakuin untuk menunjukin kalau kamu itu oke, aku fansmu loh gitu. Ya. Apa hal tergila? Beli apa kek atau apa? Ya, jauh ini sih saya beli merchandise-nya sih. Merchandise ya. Merchandise saja. Merchandise-nya. Dalam apa tuh kalau boleh tahu? Jaket atau Photocard. photocard? Ya, photocard. Photocard tuh jujur sampai sekarang aku masih nggak bisa mencerna loh. Kenapa? Seriusan? Kenapa tuh? Ini sorry nih bakal diserang nih sama K-pop fans nih, tapi Kita yang awam memang. iya, kita awam karena itu ya kertas gitu kan, ukuran ID card KTP, harganya bisa 200-300 ribu. Bahkan ada sampai nyentuh angka 1.000 ya. Apa sebenarnya? Iya, apa sih? coba deh jelasin Vic. Karena kan semua orang bisa cetak kan? Idenya itu apa Vic dari Apa? photocard itu Vic? Ini kita udah masuk spesifik banget ya. Iya. Merchandise photocard lagi. Oke, coba jelasin deh. Photocard yang dari, kalau misalnya ada photocard dari ini sih kayak NCT kan dari SM. Nah, SM itu kayak ngeluarin Mercedes. Nah, itu photocardnya. Atau misalnya ada yang
jual sendiri, dia cetak sendiri. Jadi kayak ibarat kata kalau misalnya kamu beli di Korea langsung itu lebih murah ketimbang kamu beli di Indonesianya. Yang asli gitu ya, maksudnya yang dari SM-nya langsung. Apa sih sebenarnya ditandatanganin atau apa? Yang bikin mahal murahnya itu apa sebenarnya? Kualitas kertasnya atau Ofisialnya ya berarti ya? Ofisialnya sama mungkin ini sih apa sih idolnya, gaya fotonya atau apa kan? Gaya foto pun itu kadang bisa mempengaruhi Gaya foto juga Wow. mempengaruhi. itu mind blowing men. makanya itu fotonya itu foto-foto dari Instagram atau memang mereka itu personal foto buat photocard gitu? Iya, pesona foto. Oh personal, berarti emang mereka tuh pantesan mahal. photoshoot ya emang buat foto Ya foto gitu biasa tadi. gini, selfie biasanya. Selfie, bro. Tapi itu Ketimbang- fotonya nggak ada di publik ya, artinya fotonya yang pose A gitu itu nggak ada di Instagramnya gitu kan? Oh pantesan itu yang bikin Iya mahal sih, gitu. benar-benar. Masuk akal, make sense ya. Ya, Mungkin tapi itu memungkinkan nggak kayak ada kalau misalnya ada satu barang yang emang harganya yang mahal banget tuh photocard, itu karena apa? Atau karena dia rare kah? Susah dicari kah? Atau kayak semua fans K-pop mau itu? Atau Benar. gimana? Yang sampai mahal banget nih. Berapa sih kalau boleh tahu angkanya? Kisaran. Harganya tuh berapa sih? Kalau saya rare atau susah dicari Ah. itu biasanya aku nggak tahu ya. Ini kalau misalnya dari grup itu bisa sampai 300 mungkin, 300.000. 500 bisa, atau bahkan emang bener-bener rare banget ya 500 ke atas lah. Ya sebenarnya murah sih kalau misalnya kalian cari yang murah banget gitu. Murah. Soalnya yang mahal itu kayaknya ini sih yang paling susah dicari. Emang bener-bener tuh kayak idol, gaya fotonya ataupun photocardnya itu emang benar-benar susah untuk. Gila. Misalnya nih, contohnya misal berarti kayak idol A gayanya lagi begini nih. dia lagi melet lah. Lagi melet, misalnya. Itu bisa mahal gitu ya. Nah, Iya, jadi gaya melet pun tanganmu di sini itu tergantung ini member juga. Jadi ada member emang dijual kan, kalau misalnya dijual di Korea bukan dari SM-nya, maksudnya kita beli dari seller. Apa kok? Seller Selkor tuh apa? seller kayak seller Korea kayak Oh, Indonesia. seller Korea, oke. Ya itu dia, kita seller belinya di Korea. situ, bukan ini sih. Kalau misalnya kalian beli di SM-nya juga bisa, tapi lewat website itu. Iya. Hal tergila apa lagi yang pernah dilakukan fans terkhusus NCT ya kepada membernya atau stan-nya? Hal gila dalam artian apa lagi nih? Bisa apapun ya, misalnya dia beli sesuatu yang mahal banget Ya. atau dia nabung selama 5 tahun buat pergi Something. ke eksklusif meeting atau apalah itu yang pernah kamu tahu atau kamu pengen ngelakuin suatu saat nanti. Kalau misalnya hal gila mungkin ya ketemu sama member sih. Ada Wow. tuh. Ada. Siapa Pernah yang ketemu? paling berpingin? Ini udah pernah ya? Siapa? Kamu udah pernah ya? Belum. Oh, pengen Bang, pengen doang, pengen. Siapa nih? Tapi ya belum kesampaian. Membernya coba deh, sebutin aja member NCT. Kita belum ini nih. Barangkali Nah. dia ini cuma apa? Nyupi ya barangkali ya. Sebutin dong, bisa Jangan dari berapa? abal-abal. Coba, ada berapa tadi? Sebutin. 23. 23. Oke, aku ngitung. Berapa? Coba sebut. Dari waktu Seven itu Nanti ada- teman-teman bantu cross Cross check check ya. Cross check Cross check Oke, ya. oke. Ada waktu Seven ada Doyoung, Tak, Johnny, Jungwoo, Haechan, Mark Lee, Jaehyun, Tail, Dream. Itu ngapain 9? Lanjut Dream itu lagi. sebenarnya ada ini sih, ada yang sama. Oh. Mark, Haechan, Oke. terus mungkin Jisoo, Jaemin, Renjun, Chonlo, sama siapa ya? Jeno. Ya Allah, biar gue lupa. Terus ya di Wavy mungkin ada Kun, Yang terus Henry, terus Winwin, Woi. terus Tenten sampai Naruto aja.
Ten, namanya Iya, Ten. iya, Oke. Ten. Yaudah. Mereka nih Bener ya tadi ya? benar. Oke. Nah, Ntar nanti dibantu cek aja ya. ya. Oke. Gila. Waduh, Cuman mereka. sekarang ketambah lagi sih 3. Oh gitu. Siapa nih? Cuman aku lupa namanya siapa. Pokoknya masih SM Rocky. Oke. Luar biasa sih. Range umur mereka tuh dari berapa sampai berapa sih? Range umur Paling muda berapa nih? NCT Dream debut 2016 Debut 2016. kayaknya. Oke. 16 itu paling kecil itu umur kalau Jisuka 14. 14 tahun. Gila min. Luar biasa min. Plus coy. Luar biasa sih. Kayak ini ya, siapa? Soalnya ada yang kayak tahun 2003, 2004, 2005. Itu mereka mulai masuknya atau ya udah mulai debutnya itu berarti? Sebenarnya kalau misalnya dibilang debut tuh enggak, sebelum masuk ke salah satu agensi ataupun mau jadi girl band ataupun boy band itu ada trainingnya dulu. Ada training. Ada Oke. training dulu. Entah itu berapa bulan atau berapa tahun, Oke. kan pasti tergantung dari agensinya. Itu untuk debutnya nanti setelah training atau apa gitu. Oke. Ada sih. 11 tapi cukup muda ya buat kerja. Iya. Internasional loh itu. Iya. Range-nya sekarang. Jadi dia disuruh milih dia mau menggapai cita-citanya atau pendidikan. Biasanya itu emang gitu. Kalau emang fokus entertain ya entertain. Bukan berarti pendidikan gak penting ya, Pak. Oke, benar tuh. Entertain jalan, pendidikan juga Jalan. Bisa. Jadi good people ya. Kalau buat Fikri pribadi sendiri nih, Ah, gimana sih kamu mau lebih fokus ke pendidikan atau entertain? Karena kan kamu juga punya bakat sebenarnya di live Ya. TikTok kayak gitu. Ininya kalau misalnya dua-duanya jalan, boleh. Kalau misalnya kalian bisa mengatur waktunya sih. Tapi untuk saat ini mungkin pendidikan dulu. Soalnya menurutku pendidikan lebih penting. Cukup banyak banget ya sebenarnya insight yang kita dapetin sore ini loh. sore ini. Kita kan awam banget sebenarnya Iya. soal K-pop dan sekarang macam kita. Iya. Karena banyak miskonsepsi yang terjadi kali ya Fik, ya. Orang-orang yang mau K-pop terus ngeliat K-pop, barbar banget nih fans kayak gini-gini gitu. Mungkin kayak banyak hal yang perlu diluruskan. Apa sih sebenarnya ini Barbar itu terakhir kali Mas Yus ya? Apa hal yang sebenarnya keliru gitu yang ditangkap sama kebanyakan orang di luar sana soal K-pop? Sampaikan ke teman-teman. ini sih yang paling lucu kayaknya kita ngefans untuk disembah. Kayak buat apa gitu loh, kan kita emang buat kesenangan pribadi gitu ya, bukan untuk kita menyembah-nyembah. Kalaupun ada yang benar-benar fansnya barbar itu oknum sih, emang masih benar-benar kayak belum tahu standar kamu tuh harus boleh ini ya apa ataupun yang nggak boleh. Jadi lebih tahu batasannya ya, Fik? Batasannya kamu boleh ngefans gitu, tapi ya jangan sampai berlebihan, jangan sampai menyebar rumor gitu. Banyak soalnya di Twitter ataupun di sosial media lainnya gitu. Twitter kali ya. Twitter kali ya. Iya, Twitter rame gitu Jadi sarang ya banyak. Betul. Twitter sih lebih banyak sih. Karena kan emang karakteristik medianya kan kayak gitu kan. Penuh teks gitu. Tapi lebih banyak sih kalau misalnya di TikTok kalau nggak salah. TikTok juga ini ya Fik. TikTok soalnya TikTok mengikuti apa yang lagi viral biasanya. Jadi kalau misalnya ada salah satu member yang diapain gitu sama fans itu muncul gitu di TikTok. Terus kalau misalnya di Twitter mungkin hashtagnya gitu. Gitu. Mungkin sekarang yang tadinya Twitter kayak fungsinya cuman buat apa ya? Ya buat lapor beritanya gitu kali ya. Sekarang beralih ke TikTok nggak sih? Kayak langsung terus di Twitter jadi amplifiernya jadi makin gede. Itu trending aja tuh. Nomor Iya.
kayak beritanya ini loh Sambo itu loh. Astagfirullahaladzim, masa aku tiktokan ya. Ini beritanya Sambo mulu ya. Sambo Wah. terus. Oh my Iya, god. benar sih. Itu kan mau tiktokan kan untuk menghibur diri ya, bukan untuk melihat ini. Iya. Padahal kamu nggak pernah nyari soal. Gak pernah nyari Sambo soal, iya gitu kan. Ketika muncul nih TikTokku ya, kenapa? Gak kerasa Mas Yus. Nggak kerasa ya. Udah berapa menit nih? Fikri, seorang K-popers dan juga mahasiswa udah berbagi bersama aku Wildan juga Yusro. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Fikri. Maaf Fikri. Ya, sama-sama Udah datang ke Yo. sini. Semoga ini bisa bermanfaat dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Oke. Thank you ya Mas Yus. Oke. Dadah. Inilah Blueprint.